Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat sore. sore Pak. Sore. Oke, hari ini kita dalam kondisi karantina COVID-19 nih, dan juga dalam suasana bulan puasa, jadi hitung-hitung ngabuburit. Gimana kalau kita mengisi waktu kosong ini dalam kita melakukan diskusi santai dengan para pakar kita, nanti dijelaskan mungkin. Dimana tujuannya adalah untuk menghilangkan kejenuhan nih, apalagi sekarang kita di rumah aja, nggak ada kegiatan lagi selain tiduran mungkin atau apa. Nah, gimana kalau kita diskusi santai di sini? Dimana temanya nih menuju reakreditasi unggul. Nah, siap-siap nih Pak, menuju reakreditasi unggul. Nah, dalam diskusi sore ini kami sudah mengundang beberapa pakar. Yang pertama ada Dr. Bapak Emron Edison. Ya, Dia adalah Ketua Prodi Manajemen Pariwisata di Istiparia Pari Bandung. Beliau adalah seorang dosen dan juga berpengalaman di beberapa perusahaan yang menggunakan standar ISO 9001. Selain itu, kami juga mengundang Bapak Adrian Agus SSMM Par. Nah, beliau ini adalah Kaprodi Usaha Perjalanan Wisata. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, terima kasih. Ya. Berhubung dengan tema kami kali ini menuju reakreditasi unggul, nah kita ini punya banyak pertanyaan kayaknya tentang hal itu. Oke, langsung aja kali ya. Ya. Pertanyaan pertama nih Pak. Kenapa sih pada saat reakreditasi perguruan tinggi selalu sibuk sekali dalam mengumpulkan beberapa dokumen? Nah, kira-kira kenapa nih Pak? Terima kasih Bu Indah. Ini Bu Indah ini selaku Ketua Prodi Pariwisata. Saya mencoba jawab. Kesibukan itu karena sebelum 6 bulan berakhir, Prodi harus mengupload data. Keterlambatan, umpamanya minggu aja, ini bisa reakreditasi kita dibatalkan. Dan perguruan tinggi tidak boleh mengadakan kegiatan akademik. Itu nggak boleh. Bayangkan itu dampaknya. Nah, selain itu, Prodi juga harus mempersiapkan dokumen-dokumen. Bukan saja pada redaksi. Kalau redaksi ya mudah, kita bawa aja ahli bahasa, maka redaksi selesai. Tapi dokumen pendukungnya, itu yang membuat reakreditasi itu berjalan rumit. Setelah itu tim-tim nanti akan mengumpulkan data, dirangkum dalam satu dokumen. Nah, ini mensinergikan data-data dari berbagai tim juga tidak mudah. Apalagi kalau banyak pendapat ya. Karena kita tahu dosen itu semuanya merasa pintar ya. Jadi kalau kalau di dosen itu semuanya merasa pintar, beda kalau di perusahaan ya. Ini perdebatan kadang kan memakan waktu panjang lah. Saya kira itu Bu Indah. Oh iya, baik Pak. Jadi itu alasan kenapa kita selalu sibuk ya Pak ya dalam dalam menyiapkan beberapa dokumen. Nah, mungkin Pak Adrian ada tanggapan atau tambahan? Suaranya nggak kedengaran Pak Adrian. Suaranya? Halo? Nah, oh iya. Memang betul yang disampaikan Pak Emron tadi. Saya yang selaku seorang ketua prodi yang pernah mengalami ya proses reakreditasi, itu memang salah satunya yang membuat kami kesulitan karena dalam kegiatan sehari-hari sebetulnya kita sudah melaksanakan ya apa yang menjadi tuntutan prodi, namun tidak ada yang mendokumentasikan. Nah, seperti kegiatan bimbingan mahasiswa, perwalian, kemudian prestasi mahasiswa, nah itu sebetulnya di prodi kami itu ada gitu ya. Banyak yang dicapai lah. Tapi begitu ditanya dokumen bukti pendukungnya, itu yang tidak pernah kami kumpulkan gitu dalam kegiatan sehari-hari. Itu yang membuat proses reakreditasi menjadi sibuk. Kita mencari-cari dokumen pendukung yang tadi disampaikan Pak Emron ya.
Betul. Padahal kalau hanya ditulis saja sudah ada gitu kegiatannya. Itu Bu kira-kira. Iya, Pak. Betul. Nah, saya juga ingin menanyakan nih Pak nih, apa sih perbedaan ISO dengan reakreditasi? Apakah ada bedanya, Pak? Oh ya, begini, ada perbedaannya. ISO itu yang disertifikasinya adalah prosesnya ya. Jadi bagaimana proses dilakukan di perusahaan atau di perguruan tinggi. Nah, tentunya proses itu berdasarkan dokumen-dokumen pendukung seperti prosedur ya, sudah itu instruksi kerjanya, semua harus ada. Nah, sedangkan di reakreditasi ini tidak pada proses saja, tapi pada output. Nah, bahkan pada standar 9 ini sampai outcome. Bayangkan begitu beratnya. Dahulu orang kalau sudah banyak kerjasama sudah hebat. Kalau sekarang karena kita sudah berbasis outcome, maka kerjasama itu sejauh mana implementasinya. Nah, bagi perguruan tinggi swasta ini sulit. Kerjasama itu udah diambil oleh perguruan tinggi negeri. Ya, ini yang sulit kan. Nah, kecuali perguruan tinggi swastanya image-nya udah ditingkatkan ya, baru percaya orang ya ini kerjasama. Yang kedua aspek lulusan. Kalau dulu orang melihat rasio lulusan itu berapa persen dari yang ada, IPK-nya berapa, itu kalau dulu. Kalau berbasis outcome, sejauh mana mahasiswa itu diserap oleh industri atau oleh pemerintahan, perusahaan ya, begitu berat lah ya. Selain itu, dulu orang sejauh mana orang membuat jurnal. Kalau sekarang tidak sekedar membuat jurnal, mereka dituntut sejauh mana pula citasi yang didapatkan. Nah, bagi perusahaan, bagi perguruan tinggi swasta berbeda dengan negeri. Di negeri itu dosennya banyak, jadi yang membuat jurnal itu banyak. Tentunya yang disitasinya juga banyak. Bayangkan perguruan tinggi swasta yang dosennya rendah. Apalagi dosennya juga hanya sebagian yang membuat jurnal kan. Jadi sedikit. Nah, yang disitasi juga sedikit. Bayangkan ranking Sintanya berapa kita. Ya. Perguruan tinggi itu banyak diuntungkan negeri itu. Dari jumlah dosennya, dari jumlah yang menulisnya, ya kira-kira begitu. Itu yang perbedaan ISO dengan reakreditasi. Jadi sampai berbasis outcome. Oh, berarti reakreditasi itu bisa dikatakan lebih sulit dibandingkan dengan ISO ya Pak ya? Begitu ya? Tidak juga kalau kita dikatakan 100% lebih sulit ya. Karena prinsip menjalankannya hampir sama sebenarnya. Baik. Oke, berhubung udah ada pertanyaan tentang ISO nih Pak, selanjutnya masih tentang ISO juga. Kenapa sih perguruan tinggi yang menggunakan standar ISO itu sukses dalam reakreditasi? Ini nyambung juga tadi sama pertanyaan yang Bu Zia. Aduh, ini Bu Indah ini ya tapi boleh buat ya, karena kita mengisi kekosongan. Saya coba jawab. Iya Pak, sharing aja. Oke, begini. Prinsipnya penilaian reakreditasi itu bukan dari standar ISO. Jadi walaupun perguruan tinggi itu menerapkan standar ISO, tidak dinilai itu standar ISO-nya, ya. Karena yang dinilai adalah standar yang dibuat oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BANPT itu. Nah, tapi harus diingat, kenapa kalau perguruan tinggi menggunakan standar ISO itu berhasil? Nah, begini, kalau perguruan tinggi itu menggunakan standar ISO, ini mencerminkan bahwa perguruan tinggi itu memiliki komitmen tinggi. Kenapa demikian? Sebab untuk mendatangkan asesor ISO itu, pelatihan ISO,
itu biayanya cukup mahal. Cukup mahal. Dia datangkan, dia pengen orang datang mengaudit dia. Ya, bayangkan. Kalau di reakreditasi, pada saat orang mau mengaudit, semua dosen pada ketakutan. Ini perbedaannya ya. Kalau ISO beda dia. Dia datangkan orang untuk mengaudit kan. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang menggunakan standar ISO memiliki komitmen yang tinggi. Oleh karena itu, dia berhasil pada saat dia menghadapi reakreditasi. Ya, dia berhasil. Karena apa? Budaya kerjanya adalah menggunakan budaya mutu, udah berorientasi mutu. Udah nggak kaget ya. Mana dokumen, dia udah terbiasa. Di ISO itu harus itu. Karena dia udah biasa membayar orang untuk mengaudit dia. Sekarang dia nggak bayar, tenang bagi dia. Kan wajar. Iya. Itu kenapa mereka menjadi lebih unggul. Itu prinsipnya. Ya, Pak. Lalu Pak, jika sebuah perguruan tinggi atau prodi telah menjalankan sistem dengan baik, apakah itu akan menjamin reakreditasinya akan sukses? Jadi karena sesama ketua prodi nih, bisa dijawab juga nih Pak Adrian dan Pak Imran. Ini. Pak, apakah ada jaminan reakreditasinya sukses? Belum tentu juga. Karena begini ya, kalaupun ada beberapa prodi, kita anggap aja ada beberapa prodi di perguruan tinggi. Kita melihat secara umum ya, kita melihatnya. Ada prodi A, prodi B, prodi C, dan D. Kita anggap yang paling bagus umpamanya prodi B. Ya sistemnya sudah bagus. Ya. Belum tentu bahwa prodi B ini yang paling bagus ini akan juga berhasil. Ya. Kalau yang A dan B, A, C, D udah pasti gagal. Yang paling bagus saja belum tentu berhasil maksud saya. Kenapa demikian? Karena di dalam reakreditasi, artinya akreditasi ulang, itu yang dinilai tidak prodinya saja, tapi lintas bagian. Lintas bagian. Dia akan menanyakan bagaimana penelitiannya, ya? Bagaimana pengabdian masyarakatnya. Dia harus tahu semua. Setelah itu dia tanya lagi, bagaimana sistem keuangannya. Kalau satu bagian aja yang tidak beres, ini akan mengurangi nilai kita. Nah, tapi kita juga harus ingat, bukan sekedar baik aja. Sekarang itu ada namanya, kalau dulu PDCA ya, kita kenal PDCA. Nah, sekarang kita ubah menjadi PPEPP. Jadi harus ada perencanaan. Jadi tidak boleh kita tahu-tahu ada penelitian, banyak penelitian, tapi kita nggak ada perencanaan. Nanti kalau sederhana aja orang mengaudit. Apakah Anda di sini banyak penelitian? Banyak. Ada nggak perencanaannya? Nggak ada. Satu proses kita udah gagal. Betul nggak? Jadi harus diawali dengan perencanaan. Tidak semua perencanaan itu akan tepat, tetapi perencanaan itu adalah tonggak awal. Lalu kita pelaksanaan, lalu kita evaluasi, ya, pengendalian dan peningkatan. Ini siklus harus berputar. Itu saya kira. Oke, mungkin dari Pak Adrian mungkin bisa ada yang mau ditambahkan karena ini menyangkut prodi juga nih Pak. Ya, memang itu apa yang disebutkan tadi itu perencanaan ya. Nah, itu kadang-kadang yang kita terlewat gitu. Jadi apa yang kita lakukan di prodi kalau kita rasakan baik, nah langsung kita laksanakan gitu. Ya, gitu. Kebiasaan itu Pak ya. Padahal tidak ada di dalam rencana strategisnya ya Pak ya. Betul. Sebetulnya itu yang penting, kita di prodi itu harus menyusun rencana strategis sehingga apa yang kita laksanakan sesuai dengan perencanaannya. Dan juga yaitu kalau kita mengikuti standar ISO, saya rasa akan menjadi baik ya, karena setiap apa yang kita lakukan itu tercatat dan terdokumentasi, sehingga pada saat proses akreditasi semuanya sudah tersedia gitu ya. Itu yang saya kira salah satu kunci juga keberhasilan dalam proses reakreditasi.
Nah, oke. Betul. Apa namanya, bicara tentang kesuksesan berhasil dalam berakreditasi nih Pak, bagaimana tindakan perguruan tinggi? Nah, ini bisa dibilang kayak tipsnya ya Pak ya, mungkin yang lebih spesifik lagi, seperti apa Pak? Tindakan perguruan tinggi sederhana sebenarnya. Dia harus memiliki komitmen. Itu kunci utamanya, komitmen. Jadi komitmen itu penting. Yang kedua, saya mungkin meminjam dosen saya dulu, itu ada Profesor Sidik Priyadana, itu mengatakan tidak cukup komitmen, harus konsensus. Kita panggil semua dosen, kita harus melaksanakan ini. Sudah itu kita konsisten, kan? Kita punya komitmen, kalau tidak konsisten juga percuma. Tapi yang paling kita ingat, bahwa semua yang kita buat itu harus punya konsekuensi. Jadi ada indikatornya. Kalau dia tidak berhasil, apa yang harus dilakukan? Ya. Kira-kira gitu. Kalau semua aturan atau prosedur yang dibuat tanpa ada konsekuensinya, maka dia hambar, ya, tidak menggigit. Saya kira begitu. Ya. Nah, yang kedua, kita juga membangun sistem yang kuat, yang terintegrasi. Nggak boleh kita sistem itu prodi membuat, tapi dia jangan-jangan tidak bersentuhan dengan prodi dengan bidang lain. Ini kita harus bangun sistemnya. Mungkin pernah saya cerita begini, apakah pernah saya cerita tentang pom bensin ya? Belum ya? Mungkin saya ceritakan dulu ya. Nah begini, saya ambilkan analogi dari dua perusahaan besar. Ada PT Kereta Api dan ada Pertamina. Pertamina ini dia memiliki pom bensin, ada yang bukan punya dia, tetapi dia harus membina semua pom bensin, kan begitu. Dulu kalau kita ke pom bensin, itu mengisi bensin itu tidak pernah ada budaya ya, atau disebutnya budaya organisasi. Atau ngisi berapa liter Pak? Seret, isi. Terus sekarang dari nol Pak, akan begitu. Di mana antrian mobil, nggak ada motor dulu awalnya. Mobil, semua motor beda. Ya. Nah, pada saat audit mereka terhenti, dulu dia diaudit setiap 6 bulan tuh diaudit ya, oleh badan audit independen. Nah sekarang nggak ada lagi tempelan audit itu. Nah, akhirnya apa? Kalau kita mau isi bensin, umpamanya mobil mau isi bensin, tahu-tahu udah diserobot oleh motor sekarang. Ya? Yeah. Nah karena apa? Motor sekarang sudah banyak pakai Pertamax. Nah mereka tidak mengantisipasi perubahan ini. Jadi kalau orang berbicara mutu, maka dia harus antisipasi. Tidak boleh, oh ini karena belum siap, nggak boleh. Kalau mutu itu harus siap. Ya, nah gagal kalau saya lihat di pom bensin itu gagal ya. Berbeda dengan PT Kereta Api. Dulu orang kalau mau mesan karcis, caloknya wah begitu panjang. Saya pernah antri di Jakarta itu sering sekali. Saya tahu kira-kira hitungan saya dapat, nggak dapat. Tahu tadi belakang Pak, kalau mau karcis ini Pak, saya terpaksa beli calo. Kalau di calo juga habis, saya bisa aja dulu melompat naik kereta api, naik aja kereta api, nanti bayar aja dengan kondektur, selesai dulu. Tapi saat ini tidak kita ketemukan lagi. Ini adalah sebuah perubahan, sebuah komitmen dari pimpinan. Waktu itu PT Kereta Apinya dipimpin oleh Jonan kan. Sekarang budaya organisasinya menjadi kuat. Sama dengan naik kereta api, awalnya orang mengoceh itu di stasiun. Naik kereta api aja harus lihat ke KTP. Dulu kan. Tapi sekarang udah menjadi perilaku kan. Ya, perilaku. Jadi budaya organisasi PT Kereta Api bisa mengubah perilaku penumpang. Ya, akhirnya terbiasa dia. Itu kekuatan budaya organisasi. Nah, jadi penting sekali kita harus melakukan sebuah perubahan. Perubahan itu kadang-kadang ya membuat kaget ya kadang-kadang, tapi itu penting kita lakukan. Saya kira gitu Bu Zia. Bu Indah.
Bu Indah ya. Ya, aku yang nanya Pak, aku yang nanya. Berubah, jadi saya nggak tahu. Nah Pak, pertanyaan saya nih, saya pengen nanya nih selanjutnya tentang SPMI. Saya kira setiap perguruan tinggi memiliki SPMI ya Pak ya? Iya. Nah, apa sih peran SPMI dalam mendukung reakreditasi kampus? Iya. Mari kita jawab aja lah. Begini Bu Zia. Ya. Peran SPMI tadi ya? Iya, betul. Nah, ingat, SPMI itu adalah satuan pengawas mutu internal. Itu bahasa resminya. Bisa aja diganti istilah-istilah, boleh-boleh aja, tapi bahasa resminya. Nanti yang diaudit itu, ini dalam sebuah teorinya, SPMI akan diaudit oleh SPME namanya. Satuan Penjaminan Mutu Eksternal, itu BAN PT itu. Ya. Nanti atau nantinya ada nanti badan independen, tapi masih BAN PT sekarang ya. Jadi, itu jadi SPMI akan diaudit oleh SPME. Itu jadi peranannya penting ya, sama pentingnya dengan prodi. Ya. Tapi ingat SPMI itu dia sebenarnya bukan peranan audit sebenarnya, tapi peranan evaluasi. Kita tahu tadi siklus PPEP, PPE, PP. E-nya itu evaluasi. Ingatin, evaluasinya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan. Ingatin, evaluasi terhadap pelaksanaan. Nah, nanti begini dia akan melakukan, boleh aja kita sebut audit lah. Dia melakukan audit, tapi ingat, audit dia tidak boleh atas nama SPMI, tapi atas nama ketua. Ya. Artinya, dia harus ada perintah dari ketua untuk melaksanakan itu. Jadi jangan, saya besok pagi, saya audit dia. Nggak boleh. Harus ada. Kalaupun darurat juga harus ada perintah. Nah, bentuk perintah ini macam-macam. Ada perintah pada saat dia pelaksanaannya, dikeluarkan SK. Ada perintah pada saat dia menyusun rencana kerja. Pada saat rencana kerja itu disetujui, maka itu sudah juga disebut perintah. Nah, pada saat dia melaksanakan tanggal waktunya, dia tembusan ketua sebagai laporan. Nah, itu. Tembusan ketua sebagai laporan. Kenapa? Rencana kerjanya sudah disetujui oleh ketua. Nah, jadi ada dua teknik yang kita gunakan. Tapi SPMI juga tidak boleh melakukan pemeriksaan mendadak. Kok saya mau melihat umpamanya Pak Adrian atau Bu ini besok pagi saya audit, nggak boleh begitu. Jadi jangan membuat suatu badan yang menakutkan. Dia akan mengaudit umpamanya seminggu, dia mengirim surat, bentuk-bentuk yang akan dipertanyakan ditulis, namanya tilik, daftar tilik. Nah, nanti bisa aja berkembang dalam pertanyaan. Jadi pertanyaannya jadi tidak sebagai kayak orang audit. Kalau audit itu begini, kalau dia bertanya tidak mendapatkan jawaban yang menyenangkan atau memenuhi keinginannya, maka disclaimer dia kan. Data tidak bisa disclaimer. Cukup aja gitu, dia nggak perlu lama waktunya. Tapi kalau di audit SPMI, dia mencatat, dia tanya sampai ini datanya mana, ya kan umpamanya coba tunjukkan umpamanya standar 1. Dia dengan baik, Pak Ardian coba tanggal 1 seminggu nanti saya akan menanyakan ini, pakai daftar kan. Jadi Pak Ardian minimal dibuat sibuk dulu umpamanya ya. Sampai sana Pak Ardian ini udah ada belum datanya? Oh, datanya belum ada. Oh ya belum, ya udah tinggal contreng. Kapan Pak disiapkan? Nah, kita berkomitmen lah kira-kira ini akan nanti saya ajukan kepada ketua untuk ini. Oh tanggal sekian, tulis tanda tangan para, oke kan dengan senyum aja. Itu kira-kira peran SPMI. Dia bagian daripada sebuah evaluasi, mengingatkan departemen, menambahkan kalau kekurangan apa yang harus ditambahkan. Saya kira itu tugasnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya nih, kebetulan udah ngomongin SPMI ya. Kalau idealnya struktur SPMI di kampus itu yang bagaimana, Pak? Ya idealnya ya tergantung kekuatan kampus ya.
Kalau perguruan tinggi itu ada lapisannya ya, prodi tingkat lembaga, institusi, ya, tingkat bisa tingkat fakultas, tingkat prodi ya. Nah, ya. Kalau di swasta yang belum mapan ya, saya kira cukup aja satu tingkat lembaga aja ya, dia bisa mencakup semua kan. Karena SPM itu hanya evaluasi aja. Nah, kalau di lembaga namanya SPMI, biasanya kalau di bawah gugus macam-macam lah, itu hanya istilah nama aja ya. Saya kira kalau prodi kalau hanya 3 atau 4 prodi di tingkat lembaga, untuk apa terlalu banyak kan? Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, saya punya pertanyaan terakhir nih buat bapak-bapak nih, buat Pak Imron. Terakhir. Ya. Terakhir Pak. Terakhir Pak, tenang Pak. Siapa yang membuat standar dan prosedur di perguruan tinggi? Nah, siapakah yang membuat standar dan prosedur tersebut? Siapa dulu nih? Mangga, silakan Pak Imron dulu. Ya. Jadi ingat, standar itu adalah kewajiban semua bagian. Semua bagian harus membuat standar. Nah, agar standar itu tidak menyimpang dari tujuan, jadi sebelum kita membuat standar, kita mengacu dulu kepada kebutuhan dari instrumen reakreditasi. Dulu namanya borang kan, sekarang instrumen. Ya. Apa standar-standarnya? Kan sana banyak sekali standarnya. Contohnya begini, dosen, pendidikannya apa, ngajar apa, kan begitu kan? Nah, itu ada format-formatnya kita, prosedur-prosedurnya. Kita isi aja, jadi udah ada isinya. Gunakan format-format yang seperti itu, maksudnya. Pada saat kita mau menggunakan, tinggal kita ambil aja lembar itu. Ya, begitu ya. Nah, selain itu perlu juga ada prosedur, tapi jangan asal membuat prosedur secara parsial. Oh, kita buat prosedur ini, jangan. Kita lihat dulu standar, kan standar pendidikan, standar nasional pendidikan tinggi itu ada 3. Ada pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Ya. Nah, semua itu memerlukan prosedur apa? Nah, prosedur itu yang kita buat, maksud saya. Jadi ada kaitannya, prosedur ini mendukung apa? Prosedur ini mendukung. Baik. Jangan kita membuat secara parsial, buat aja. Tahu-tahu ini mendukung apa ya? Sebenarnya nggak ada. Ya. Atau kita udah ada standar, nggak ada prosedur, kan juga salah. Gitu. Jadi siapa yang berkewajiban membuat standar dan prosedur? Ya semua bagian, yang semua pihak ya Pak? Semua pihak. Betul. Pak Adrian, tambahan atau tanggapan? Ya mungkin kalau di prodi itu yang terjadi memang ketika ini pengalaman aja ya, waktu masuk ke prodi itu memang prosedur itu belum ada tertulis gitu. Nah, namun hanya dari kebiasaan-kebiasaan ya mungkin dibilang tradisional gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah mencatat apa yang biasa dilakukan itu. Nah, itu mungkin bisa menjadi acuan lah untuk penyusunan prosedur. Walaupun nanti ya saya setuju dengan Pak Imron harus terkait dengan prosedur yang lain ya. Misalnya untuk kemahasiswaan mungkin dia sudah punya prosedur ya, atau di bagian administrasi akademik ya. Betul. Mungkin disinkronkan gitu ya. Betul. Jadi apa yang kita lakukan kita catat, disinkronkan, mungkin itu bisa jadi acuan lah paling tidak untuk menyusun prosedur secara bersama-sama. Betul. Oke. Baik, jelas ya. Terima kasih ya. Cukup jelas sekali. Terima kasih Bapak-bapak. Keringan yang berbobot. Nah, sudah masih banyak nih Pak pertanyaan-pertanyaan yang lain, tapi mungkin kita time aja. Hasil diskusi ringan kali ini berdasarkan catatan saya. Sampai ketemu lagi. Ya, saya mau menyimpulkan dulu bahwa untuk memudahkan pelaksanaan reakreditasi, maka yang pertama itu perlu komitmen dan membangun sistem yang baik. Yang kedua adalah evaluasi yang berkelanjutan.
dan membangun sistem yang baik tentunya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun budaya mutu dan pengukuran kinerja pada setiap bagian atas pelaksanaannya. Semoga diskusi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Bapak-bapak. Amin. Atur nuhun atas waktu dan kesediaannya untuk kita bertemu di diskusi selanjutnya Pak ya, Bapak-bapak. Dengan pertanyaan yang lebih santai mungkin ya.